Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sri Wulan Apriani Amir dengan NIM 0220 1425112. Saya dari kelas E jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Argariawan Tamsil SPD MPD dengan materi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, dan saya mengambil pasal 5 Perpres Nomor 63 Tahun 2019 menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Pasal 5 Perpres Nomor 63 Tahun 2019. Prinsip penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi identitas, pemersatu, dan simbol kedaulatan bangsa. Hal ini yang ditegaskan dalam pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam setiap forum resmi, baik nasional maupun internasional, bahasa Indonesia harus menjadi bahasa utama yang digunakan oleh pemimpin negara. Kewajiban ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung nilai prinsipil yang berkaitan dengan cara bangsa Indonesia memandang bahasa sebagai bagian dari martabat nasional. Iya, aku juga dengar. Jadi, prioritas nantinya bahasa Indonesia harus dipakai duluan di semua kesempatan resmi ya, biar jadi bahasa negara yang kuat. Terus sederhanakan itu supaya bahasanya mudah dipahami semua orang. Gak ada kayak bahasa asing yang penuh istilah susah. Prinsip-prinsip penggunaan bahasa Indonesia dalam masyarakat. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi pejabat negara harus berlandaskan 6 prinsip utama, yaitu yang pertama, prinsip prioritas. Bahasa Indonesia harus diutamakan dibandingkan bahasa lain dalam pidato resmi. Hal ini menunjukkan bahwa negara menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam penyampaian kebijakan, gagasan, dan sikap resmi negara. Yang kedua, prinsip kesederhanaan. Bahasa yang digunakan harus jelas, lugas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pidato pejabat negara tidak boleh berbelit-belit atau menggunakan istilah yang menyulitkan rakyat untuk memahami pesan yang disampaikan. Yang ketiga, prinsip kesopanan. Bahasa Indonesia dalam pidato resmi harus mencerminkan etika, tata krama, dan sikap saling menghormati. Pilihan kata harus santun, tidak menyinggung, dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, prinsip
kebersamaan. Bahasa digunakan sebagai alat pemersatu. Pidato resmi harus mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, budaya, atau golongan. Yang kelima, prinsip keberagaman. Walaupun bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa utama, penggunaannya tetap menghargai keberagaman budaya dan bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia hadir sebagai pengikat, bukan penghapus keberagaman. Yang keenam, prinsip kebinekaan. Penggunaan bahasa Indonesia mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pidato resmi, bahasa harus memperkuat rasa persatuan dalam perbedaan. Makna penting dalam pasal 5 bagi bangsa Indonesia itu dengan mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi pejabat negara. Pasal 5 Perpres 93 tahun 2019 memiliki beberapa penting yang menegaskan kedaulatan bahasa nasional ditingkatkan nasional dan internasional. Yang kedua, meningkatkan wibawa negara